berikut ini adalah estimator Nelson-Allen. Nah, formula ini adalah percis sama dengan formula yang kita pernah pelajari di chapter 11 kemarin. Ya, jadi yang diestimasi dari estimator Nelson-Allen itu adalah bukan langsung survival modelnya, tapi cumulative hazard function atau yang dilambangkan dengan ini nih ya, capital H, capital HX ya. Dan formulanya adalah penjumlahan dari SI per RI ya. Nah, untuk berbagai X ya, X yang kurang dari Y1, Y1 sampai Y2, Y2 sampai Y3 dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan H topi X ya, nah kita bisa mencari S topi X-nya ya. Nah, untuk berbagai nilai X juga ya gitu. Nah, kita akan coba terapkan Nelson-Allen estimator ke dalam contoh dataset D2 yang tadi juga ya. Nah, di sini saya sudah tulis langsung jawabannya ya. Jadi ketika X-nya itu kurang dari 0,8 ya, atau dari 0 sampai 0,8 lah. Nah, itu estimasi kumulatif hazard function-nya itu adalah 0. Nah, kemudian ketika X-nya itu di antara 0,8 sampai 2,9, seper 30. Kenapa seper 30? Karena di kasus ini atau di daerah ini tuh R-nya itu adalah 30 dan S-nya itu adalah 1 ya, ada 1 yang meninggal. Nah, kemudian untuk X yang di sini ya 2,9 sampai 3,1 itu adalah penjumlahan antara S1 per R1 ditambah S2 per R2 ya. Jadi ada 2 yang meninggal dan ada 26, R2-nya ada 26 ya. Ada risk orang-orang yang di periode tersebut ada 26 yang bisa meninggal. Dan seterusnya ya. Jadi ini di skenario ketiganya ya, ada 3 penjumlahan dan seterusnya sampai skenario yang terakhir ada 1, 2, 3, ada 6 penjumlahan ya. Nah, setelah kita mendapatkan H topi X, kita sekarang sudah siap untuk mencari S topi X ya, yaitu survival ya, estimasi survival modelnya atau survival functionnya, yaitu dengan cara melakukan eksponen terhadap HX ya. Nah, dalam slide ini saya sudah langsung mengconvert atau mengkonversi HX atau PX ke S topi X ya. Seperti yang kita tahu, hubungan antara S topi X dengan H topi X itu adalah E pangkat minus HX ya. Nah, inilah yang akan saya pakai. Dan di sini saya sudah langsung mengubah bentuk persamaan yang tadi itu ya, persamaan yang ada di slide sebelumnya, yaitu 1/30. 1/30 kan dalam desimal itu adalah 0,033. Nah, saya sudah bawa ini ke dalam formatnya S topi X, yaitu sudah dalam bentuk eksponen ya. Nah, ini adalah E pangkat min 0 ya, atau 1. Ini adalah E pangkat min HX ya. Tapi untuk X yang di antara 0,8 sampai 2,9 ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa semakin negatif kan semakin mendekati ke 0 ya. Dan di sini nilai yang di terakhir ini tuh adalah 0,7285 ya. Nah, lagi-lagi sama seperti kasus di Kaplan-Meier estimator. Nah, ini tuh X di sini yang terakhir itu hanya untuk sampai 5. Nah, untuk X yang di atas 5 tuh gimana? Lagi-lagi kita bisa terapkan cerita yang sama ya pada untuk X yang di atas 5, yaitu kita bisa paksa ini konstan ya, 7285, atau kita bisa paksa 0, atau kita bisa paksa dia sebagai sebuah fungsi yang konvergen ke 0 ya, untuk X yang di atas 5 ya. Nah, ini adalah 3 skenario yang bisa kita coba untuk kasus untuk X yang di atas 5 ya. Sorry, ini X yang di atas 5 harusnya. Nah, semoga cukup jelas apa yang saya sudah bahas dengan cepat dari estimator Nelson-Allen. Nah, selanjutnya dengan ini subbab 12.1 sebenarnya sudah selesai. Jadi kita tidak terlalu membahas data modifikasi pada data yang data frekuensi ataupun data besarnya klaim, tapi kita lebih banyak membahas modified data itu untuk data yang time of death ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab 12.22 di mana kita akan membahas tentang
sifat-sifat dari estimator ya. Apakah estimator kita itu bias atau tak bias, apakah konsisten atau tidak konsisten, dan yang terakhir kita juga bisa menghampiri variansi untuk mencari tahu confidence interval dari nilai yang mau akan kita estimasi.